Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7 SIP A SMP 28 Muaro Jambi, kelompok Putra, akan mempresentasikan praktikum pencemaran udara. Anggota kami adalah 1. Sandi Raja Saputra, 2. Emra Zaikul Fajri, 3. Raffiasani Wadaraja Runsa, 4. Dika Resto Adilana, 5. Andika Pratama, 6. Deksa Dirgatomi, 7. Emrehan Fadil Akbar. Analisis masalah pencemaran udara akibat paparan asap rokok. Masalah kebiasaan merokok merupakan masalah penting dewasa ini. Rokok oleh sebagian orang sudah menjadi kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia beracun dan bahan-bahan yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, yang salah satu di antaranya zat beracun tersebut adalah karbon monoksida atau CO. Bahan berbahaya dan racun di dalam merokok tidak hanya mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang merokok atau perokok aktif, namun juga pada orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok atau perokok pasif. Kondisi pencemaran udara karena asap rokok sangat berpengaruh bagi kesehatan manusia. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pencemaran udara akibat paparan asap rokok berdampak negatif kesehatan paru-paru. C. Manfaat. Dengan mengetahui asap rokok sebagai salah satu sumber polusi udara di dalam ruangan, mari kita jaga bersama bumi kita dari pencemaran udara agar bumi kita tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Analisis masalah pencemaran udara akibat paparan asap rokok. Asap dari rokok dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Merokok sudah menjadi kebiasaan yang sangat umum dan meluas di masyarakat. Meskipun kebiasaan merokok berdampak buruk pada kesehatan, terutama pada sistem pernapasan. WHO perkiraan pada tahun 2020 penyakit yang berkaitan dengan tembakau menjadi masalah kesehatan utama terbesar dan menyebabkan 8,4 juta kematian setiap tahun. Setiap kali menghirup asap rokok, entah sengaja atau tidak, berarti juga menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Karena itulah merokok sama dengan memasukkan racun-racun tadi ke dalam rongga mulut dan tentunya paru-paru. Dalam sebatang rokok terdiri dari komponen gas 85% dari CO, karbon monoksida, hidrosinat, sianogen, aldehid, keton, polinuklear, aromatik, hidrokarbon, PAH, nitrosamin, dan lain-lain. Komponen partikel 15% terdiri dari nikotin, uap air, dan tar. Mengingatkan bahayanya paparan asap rokok bagi kesehatan, maka perlu dilakukan praktikum untuk analisis masalah pencemaran udara akibat paparan asap rokok. Dan bahan. 1. Rokok dan korek api. 2. Paru-paru. 3. Botol aqua yang sudah dilubangi. 4. Kapas. 5. Gunting. Langkah kerja. 1. Bakar rokok menggunakan korek api, lalu masukkan ke dalam lubang botol aqua. 2. Tekan-tekan botol aqua sampai asap rokok masuk ke dalam botol. 3. Buka tutup botol, lalu asap yang sudah terperangkap dalam botol tempelkan pada kapas yang bergambar paru-paru. Amati apa yang terjadi pada paru-paru tersebut. Kondisi paru-paru sebelum terpapar asap rokok. 1. Warna pink. 2. Ukuran normal. 3. Peradangan. Tidak ada peradangan. Bagaimana kondisi paru-paru setelah terpapar asap rokok? 1. Keabu-abuan atau hitam. 2. Ukuran pengembangan terlebih paru. 3. Peradangan, ditemukan bercak peradangan. Asap rokok itu berbahaya? 1. Karena mengandung zat yang lebih berbahaya ketimbang asap yang dihirup oleh perokok.
sehingga menjadi penyebab gangguan bagi kesehatan mereka yang terpapar. 2. Terpapar asap rokok secara teratur, maka tubuh akan menyerap nikotin dan zat berbahaya lainnya. 3. Paparan asap rokok mengandung lebih dari 4.000 senyawa kimia, yang mana 2.500 jenis diantaranya dikenal sangat beracun. Lebih dari 50 diantaranya bisa memicu kanker. Bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam asap rokok? 1. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu fase gas dan fase tar. 2. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, terdiri dari nitrosamin, nitrosopirolidin, hidrarasin, vinil klorida, uretan, formaldehid, hidrogen sianida, karbon monoksida. 3. Fase tar adalah bahan yang terserap dari penyaringan asap rokok yang menggunakan filter kartridge dengan ukuran pori-pori 0,1 mm. Fase ini terdiri dari benzopirin, dibenzakridin, dibenzol karbansol, piren, fluoranten, hidrokarbon aromatik, polinuklear, naftalen, nitrosamin yang tidak mudah menguap, nikel, arsen, nikotin, alkaloid, tembakau, fenol, dan kresol. Bagaimana pengaruh asap rokok pada saluran pernapasan? Penyakit paru-paru. Iritasi saluran napas oleh asap rokok dan bahan toksik akan menimbulkan reaksi saluran napas sehingga terjadi radang. 2. Kanker paru-paru. Asap rokok mengandung bahan toksin dan iritan mutagenik dan karsiogenik, termasuk reaktifin organik radikal atau RORS yang memicu proliferasi sel, kerusakan kromosom, perubahan formasi DNA dan aktivitas onkogen. Bagaimana pengaruh asap rokok pada organ tubuh manusia? Asap rokok dapat menimbulkan kelainan atau penyakit pada hampir semua organ tubuh, yaitu 1. Otak, stroke, perubahan kimia otak. 2. Mulut dan tenggorokan, kanker bibir, mulut, tenggorokan, dan laring. 3. Jantung, kelemahan arteri meningkatkan serangan jantung. 4. Paru, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, asma. 5. Hati, kanker hati. 6. Abdomen, kanker lambung, pankreas, dan usus besar. 7. Ginjal dan kandung kemih, kanker. 8. Reproduksi, impotensi, kanker leher, rahim, mandul. 9. Kaki, gangren. Kesimpulan 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah bertambahnya bahan pencemar ke dalam lingkungan udara normal yang memberikan efek pada manusia dan lingkungan. Pencemaran udara di dalam ruangan lebih berbahaya dibandingkan dengan di luar ruangan. Asap rokok merupakan sumber utama pencemaran udara dalam ruangan. Asap rokok terdiri dari asap rokok utama dan samping. Perokok pasif adalah mereka yang menghisap ETS yang berasal dari asap rokok samping. Asap rokok menimbulkan kelainan pada hampir semua organ tubuh. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama bumi kita dari adanya pencemaran udara agar bumi kita tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.